Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam Majelis Resort GKS Sabit, edisi Rabu 2 Juli 2025, yaitu terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7, masuk dalam perikop minyak seorang janda. Saya akan membacakan kitab 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7, saya mengambil tema pertolongan Tuhan kepada keluarga Nabi. Saudara-saudara, siapapun di dunia ini pasti pernah mempunyai masalah. Masalah itu bisa timbul dari diri kita sendiri, dari orang lain, atau dari alam di sekitar kita dan lain sebagainya. Dan masing-masing kita punya cara bagaimana mengatasi masalah yang kita hadapi itu. Dari yang logis sampai mungkin di luar akal sehat kita. Nah, sekitar hari ini 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ke-7 mengisahkan tentang seorang istri dari para nabi yang telah menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Tentu ini bukan perkara yang mudah baginya untuk meneruskan kehidupannya tanpa sosok tulang punggung keluarga. Bahkan mata pencaharian pun menjadi hilang, ditambah beban kehidupan yang begitu besar yang menghimpit mereka. Karena itu akhirnya mereka terlilit hutang dan hampir kehilangan kedua putranya yang akan dijadikan budak bila ia tidak bisa melunasi hutang tersebut. Bila sampai terjadi demikian, maka ia dan kedua anaknya tidak punya masa depan yang baik. Lalu ia memohon kepada Nabi Elisa, dan melalui perantaraan Nabi Elisa, Tuhan melakukan mukjizat dengan melipat gandakan minyak dalam buli-buli yang dimiliki oleh sang janda tadi, walaupun sedikit, sehingga janda itu dapat menjualnya untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa poin penting berdasarkan 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-1 sampai ke-7 ini. Yang pertama, adanya suatu situasi yang sulit. Seorang janda dari kelompok Nabi berada dalam situasi yang sulit karena hutang yang menumpuk dan ancaman perbudakan bagi putranya. Iman dan tindakan. Sang janda datang kepada Nabi Elisa meminta pertolongan. Ini menunjukkan imannya kepada Tuhan melalui nabinya. Ia diingatkan tentang imannya dan ketaatan suaminya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mukjizat penyediaan. Tuhan melalui Elisa melakukan mukjizat dengan melipat gandakan minyak dalam buli-buli yang sedikit itu. Ketika janda itu menuangkan minyak dari satu-satunya buli-buli yang dimiliki ke dalam bejana-bejana kosong, minyak itu terus mengalir hingga semua bejana menjadi penuh, memungkinkan janda itu untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhannya. Pentingnya iman dan tindakan. Kisah ini juga menyoroti pentingnya iman dan tindakan dalam menghadapi masalah. Janda itu tidak hanya berdoa, tetapi juga mengambil tindakan dengan meminjam bejana. Ketika janda itu menuangkan minyak dari satu-satunya buli-buli yang ia miliki ke dalam bejana-bejana kosong itu, minyak itu terus mengalir hingga semua bejana menjadi penuh. Artinya ada pelipat gandaan yang luar biasa. Tidak hanya cukup, tetapi berlimpah. Dan ada penyelesaian masalah, janda itu menjual minyak itu untuk membayar hutangnya dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
Pesan penting apa saudara-saudara dari firman Tuhan ini? Yang pertama, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penyedia yang ajaib dan sanggup mengatasi segala kesulitan hidup kita. Asalkan kita percaya dan tidak bertindak sesuai dengan keinginan kita sendiri, tetapi bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kisah ini juga menyoroti pentingnya tindakan yang didasarkan pada iman. Janda itu harus mengumpulkan bejana-bejana kosong, dan minyak itu mengalir sesuai dengan jumlah bejana yang telah disiapkan. Ini menunjukkan bahwa penyediaan Tuhan seringkali melibatkan kerjasama dengan umatnya. Yang ketiga, selain itu kisah ini mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan datang pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan iman orang yang bersangkutan. Janda itu tidak hanya terbebas dari hutang, tetapi juga memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan. Maka dari itu 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7 mengajarkan kita semua untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Percaya bahwa Dia sanggup menyediakan kebutuhan kita dan mengambil tindakan yang sesuai dengan iman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu pada malam ini kami dapat belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan kebutuhan melalui cara yang tidak pernah kami duga. Peristiwa tentang janda tersebut dalam nas kami hari ini memiliki sedikit minyak, tapi Tuhan mampu melipat gandakan secara ajaib untuk memenuhi kebutuhan dan melunasi hutangnya. Di sini Tuhan mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Hal ini mengajarkan kepada setiap kami bahwa Tuhan dapat menyediakan kebutuhan melalui cara-cara yang mungkin tidak kami duga sebelumnya. Meskipun hanya memiliki sedikit minyak, janda itu menyadari bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan yang dapat ia gunakan. Ia pun tidak meremehkan pemberian itu, tetapi justru mempergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan. Dan Tuhan selalu punya rencana yang lebih besar. Masalah hutang yang dihadapi janda itu bisa menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Mu. Sehingga melalui firman-Mu hari ini, kami diajarkan untuk selalu percaya hanya kepada-Mu. Dalam setiap situasi, dalam setiap saat, kami menghadapi tantangan, cobaan, masalah, beban berat dalam hidup kami. Kami harus selalu taat akan perintah-Mu dan tidak meremehkan apapun yang Tuhan berikan pada kami. Sehingga kami pun percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar yang terbaik. Dan Tuhan selalu memilih rencana yang lebih besar dan mampu menyediakan kebutuhan dengan cara yang ajaib bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.